Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kelas A, B, C, D, E, F, G, H untuk praktik akuntansi dagang dan jasa. Pada minggu ke-9 ini, sebelum Budian menyampaikan materi, Budian ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri meskipun sudah sudah berlalu ya teman-teman, sudah berapa minggu yang lalu. Untuk minggu ke-9 ini, kalian harus siap untuk mengikuti pembelajaran ya, mengikuti pembelajaran. Untuk yang terakhir kemarin, minggu ke-8 kalian mengerjakan EUTS tentang penyusunan neraca lajur dan juga jurnal penyesuaian. Sehingga untuk minggu ke-9 ini kita melanjutkan untuk meneruskan menyusun teman-teman setelah menyusun neraca lajur yakni laporan keuangan. Kita mulai nanti dari laporan rugi laba. Baik, kalian sudah mengerjakan ini neraca lajur seluruhnya ya teman-teman. Neraca lajur juga mudah saja. Kemarin sudah Budani berikan tutorial bagaimana cara menyusunnya. Kemudian ada 2 kolom ini, kolom rugi laba dan juga kolom neraca yang akan menjadi patokan bagi kalian untuk menyusun laporan keuangan. Nah, kalau di dalam praktik akuntansi dagang dan jasa ini, laporan keuangan yang perlu kalian susun yang pertama adalah laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal, kemudian selanjutnya ada neraca. Nanti ada jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Jadi memang laporan arus kas untuk di mata kuliah praktik akuntansi dagang dan jasa ini belum tersedia ya teman-teman, tetapi kalian sudah dapatkan laporan arus kas pada materi akuntansi keuangan menengah atau AKM 1. Baik, kalian bisa melihat kembali neraca lajur yang sudah kalian kerjakan pada kolom rugi laba dan kolom neraca. Nah, untuk yang yang masuk di kolom rugi laba, jangan lupa langsung kalian input ke dalam laporan laba rugi atau laporan rugi laba ya. Jadi pertama-tama kalian mengambil masing-masing akun pada laporan laba rugi ini, kalian masukkan ke dalam laporan rugi labanya. Jadi mulai dari neraca lajur pada neraca lajur pada kolom rugi laba. Oke, kita lihat. Jadi komponen rugi laba itu secara garis besar memang hanya ada 2 ya teman-teman. Ada pendapatan dan biaya. Memang hanya 2 itu. Jadi pendapatan ini nanti bisa kita kelompokkan jadi satu. Oh, pendapatannya apa? Ternyata kalau di untuk di UD Bagas itu pendapatannya hanya diperoleh dari aspek penjualan. Sehingga penjualan barang dan jasa pada neraca lajur ini teman-teman kalian bisa lihat nanti di nomor rekening 4 ya teman-teman. Yang depannya 4 ini. Nah, ini ada penjualan barang, kemudian ada penjualan jasa. Komponen-komponen inilah nanti yang akan kalian masukkan ke komponen ini, pendapatan ya, termasuk retur dan potongannya. Kalian jumlahkan terlebih dahulu penjualan barang dan penjualan jasanya, nominalnya berapa yang ada pada neraca lajur kalian input ke sini. Dijumlahkan pada kolom total penjualan, kemudian dikurangkan dengan retur dan juga potongan penjualan. Setelah total penjualan ini dikurangi dengan retur dan potongan, maka kita peroleh penjualan bersih. Nah, penjualan bersih ini kemudian kita kurangkan dari HPP-nya. Nah, HPP-nya ini memang yang perlu kita hitung terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, nanti kalian bisa lihat di kolom HPP, harga pokok penjualan. Kita lihat terlebih dahulu HPP-nya. Nah, di sini HPP atau harga pokok penjualannya ada di bagian bawah ya teman-teman, karena dia muncul pada saat penyesuaian. Jadi ada akunnya ada di bagian bawah sini. HPP pada kolom laba rugi di neraca lajur itu nanti biasanya bersaldonya ada beberapa tempat ya. Jadi kenapa? Karena ada yang dari jurnal penyesuaian itu awalnya ada yang di sebelah. Oke, udah nih coba buka filenya terlebih dahulu untuk yang jurnal.
jurnal penyesuaian ya teman-teman. Jadi sebagai gambaran, nah di jurnal penyesuaian ini harga pokok penjualannya kan ada di debit dan juga ada di kredit. Yang ini ada di debit, kemudian muncul lagi di kredit. Maka nanti pada perhitungan di laporan laba rugi ini kalian selisihkan ya teman-teman, angka yang di debit berapa saldonya, yang di kredit berapa, nanti angka yang di debit kurangkan dengan yang di kredit. Ketemu selisihnya, masukkan pada sini di saldo HPP-nya. Jadi setelah penjualan bersih ketemu HPP juga sudah ditemukan, sudah dihitung begitu, kemudian kalian kurangkan penjualan bersih dikurangi HPP, maka ini adalah komponen laba kotor. Oke, laba kotor ketemu, kalian kurangkan dengan biaya-biaya. Jadi ingat, karena pendapatan sudah selesai komponennya, ini adalah pendapatan usaha ya, bukan pendapatan di luar usaha. Memang ada 2 jenis teman-teman untuk pendapatan usaha, itu yang langsung berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Tetapi kalau tidak ada kaitannya dengan kegiatan operasional perusahaan, yakni kegiatan operasionalnya itu kan hanya jual beli spare part kendaraan dan juga reparasi. Jadi kalau tidak ada hubungannya dengan itu, pendapatan yang diperoleh dari luar kegiatan operasional masuknya di komponen pendapatan di luar usaha. Sehingga kalau yang di sini namanya pendapatan ini adalah pendapatan usaha atau pendapatan operasional. Sama ini juga biaya-biaya operasional itu bisa digolongkan menjadi, kalau di sini ada 3 ya, ada 2, mohon maaf. Jadi digabung antara umum dan biaya administrasi, karena memang secara garis besar itu bisa dikelompokkan menjadi 2 bagian ini. Jadi biaya penjualan itu berarti biaya-biaya yang timbul akibat adanya penjualan. Salah satunya ada biaya pengangkutan penjualan, biaya gaji untuk bagian penjualan itu juga masuk di komponen biaya penjualan ya. Kemudian biaya advertensi, karena ada iklan, ketika kita menjual kita iklan terlebih dahulu, maka biaya advertensi juga masuk di komponen biaya penjualan, serta kerugian piutang. Karena ada penjualan kredit, kemudian kita memiliki piutang, karena ada piutang yang tidak tertagih atau piutang yang akhirnya dicadangkan dan tidak bisa ditagih, maka akan menjadi kerugian. Ataupun piutang-piutang yang memang dihapus seperti itu. Nah, kemudian yang kedua komponen biaya umum dan administrasi, ini adalah komponen biaya yang kalian bisa dapatkan akun-akun ini pada neraca lajur. Nominalnya juga sama, diambil dari neraca lajur. Terdiri dari biaya administrasi umum, gaji bagian umum, biaya macam-macam, penyusutan peralatan, penyusutan kendaraan, perlengkapan, penyusutan gedung, dan asuransi. Jadi di sini biaya umum itu yang dimaksud adalah biaya yang berkaitan dengan operasional juga ya, termasuk kayak penyusutan gedung. Itu kan juga gedung kan sebagai salah satu tempat untuk melakukan kegiatan usaha. Jadi ini biaya-biaya usaha yang masuk di bagian umum, biaya umum. Setelah keduanya selesai dihitung, maka total biaya ditambahkan ya, dari biaya penjualan ditambah dengan biaya umum administrasi, ketemu totalnya itu, kemudian masukkan di jumlah biaya operasi. Nah, kemudian setelah itu kalian kurangkan kotor dengan biaya jumlah biaya operasi. Maka dapat dihitung yaitu laba bersih operasi. Hasilnya adalah laba bersih operasi. Setelah itu ada beberapa pendapatan dan biaya yang memang di luar kegiatan operasional perusahaan, maka kita masukkan ke komponen pendapatan lain-lain dan biaya lain-lain. Pendapatan lain-lain ternyata di UD Bagas hanya ada laba di luar usaha ya, ketika kita menjual kendaraan bekas yang kita miliki atau mesin bekas. Pokoknya aktiva tetap yang kita jual, kemudian kita mendapatkan laba, maka laba itu adalah laba di luar usaha. Karena usaha kita itu bukan menjual selain spare part kendaraan gitu ya, tetapi karena ini ada mungkin aktiva tetap yang sudah tidak terpakai sehingga kita jual, maka masuknya di komponen laba di luar usaha pada bagian pendapatan lain-lain. Kemudian biaya lain-lain itu biaya bunga yang timbul karena ada aktivitas ya, kegiatan operasional perusahaan yang dilakukan dengan
bekerja sama dengan pihak bank, misalkan seperti, apa itu namanya, ketika kita melakukan pinjaman ke bank untuk menambah modal dan lain sebagainya, terdapat biaya bunga, nah itu biaya bunganya kita masukkan ke komponen biaya lain-lain. Setelah laba bersih operasi ditambah dengan pendapatan lain-lain, dikurangi dengan biaya lain-lain, ini nanti ketemunya laba bersih sebelum pajak. Juga boleh kalian kerjakan seperti ini, pendapatan lain-lain dikurangi biaya lain-lain terlebih dahulu, ketemunya adalah pendapatan lain-lain bersih. Baru nanti laba bersih operasi dikurangkan dengan pendapatan lain-lain bersih, maka mohon maaf, ditambahkan ya teman-teman karena ternyata laba di luar usahanya lebih tinggi daripada biaya bunganya. Selisihnya lebih tinggi berarti nanti ditambah ya, maka laba bersihnya akan naik. Akan tetapi kalau misalkan laba di luar usaha ini lebih rendah daripada biaya bunga, berarti di sini adalah biaya lain-lain bersih ya teman-teman. Karena ini lebih tinggi berarti pendapatan lain-lain bersih tinggal ditambahkan laba bersih tambah pendapatan lain-lain bersih, ketemunya adalah laba bersih sebelum pajak. Untuk minggu ini kita sudahi terlebih dahulu teman-teman hanya sampai ke laporan laba rugi. Jadi untuk tugasnya minggu ini tidak perlu diunggah pada sistem OL, cukup kalian kerjakan saja untuk laporan rugi labanya. Begitu saja ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.